Buat temen yang mungkin suka trading tetapi nggak punya waktu atau kalian sibuk kerja, nih gue bisa saranin salah satu platform Bingbone yang berubah menjadi BingX saat ini. Dan ini kalian bisa download juga di Play Store juga ada ya, kalian bisa download dari HP kalian. Jadi di sini enaknya itu kalian nggak perlu ribet ya, kalian bisa trading sendiri tuh nilai plus poin, tetapi kalian bisa tinggal copy trade aja. Jadi mereka ada sedia copy trade di sini di mana kita bisa lihat profil orang masing-masing nih teman. Jadi kita nggak perlu buka posisi sendiri, kita nggak perlu membeli koin sendiri, tetapi kita bisa tinggal ngikutin orang doang. Jadi orang buka trade apa nanti kita bakal keikutan. Kalian juga bisa atur sendiri, kalian bisa lihat profil resiko mereka, mereka rata-rata maks ruginya berapa, keuntungan itu bisa sampai berapa, rata-rata sebulan tuh bisa mencapai profit berapa. Ini kalian bisa pilih semuanya sendiri dan ini gue rekomendasi banget buat kalian yang mungkin lagi sibuk atau mungkin nggak ada pengalaman di bidang trading. Ini semua juga gratis ya, disediakan oleh platform BingX sendiri dan kita nggak perlu bayar fee apapun teman. Jadi ya saran dari gue yang pertama mungkin kalian bisa filter melalui follower karena pasti kalau misalkan banyak yang ikut rata-rata udah banyak yang untung dari nih orang juga dan nih orang kemungkinan besar memiliki profit konsisten makanya followernya bisa sampai ribuan. Jadi itu aja teman cara gimana memilih copy trader yang baik teman ya. Jadi ya nggak perlu ribet trading sama sekali, kalian tetap bisa atur waktu kalian, nggak perlu ikut sinyal-sinyal segala, semuanya kalau misalkan kalian buka posisi semuanya nanti akan langsung otomatis terbuka juga di sini teman. Ini gue sangat rekomendasiin, WD-nya cepet, gampang, fee-nya juga rendah, kalian bisa langsung download melalui Play Store, kalian bisa daftar langsung linknya ada di deskripsi di bawah. Buat kalian yang nggak pengen ketinggalan update juga mengenai trading dan investasi cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak kesampaian bikin video YouTube, mungkin gue akan update di Telegram grup ini. Untuk link joinnya ada di deskripsi di bawah. Kemarin malam sebenarnya kita udah sempat nge-week teman di bawah 40.000, tetapi ini hanya sebentar gitu ya, hanya sekitar 1 jam aja. Setelah itu kita langsung mengalami reversal di sini ya. Dan reversal ini juga cukup lumayan gitu ya, dan biasanya pasti banyak yang mengira gitu ya, break di bawah level 40, key support ini langsung akan menuju ke level 30 awal gitu, mendekati 30 awal karena memang udah nggak ada support lagi secara time frame 1 minggu teman-teman. Kalau misalkan kalian perhatikan untuk Bitcoin di sini ya. Di sini semuanya hijau-hijau-hijau. Merah support terakhir ini ada di level 39.500 nih ya, persis di tanggal 20 September. Ya sebenarnya ini tuh masih dalam kategori support terendah gitu. Ini kan 39.700 atau 600 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ukur di time frame 1 hari sebenarnya di sini masih mendekati teman-teman ya, mendekati ini 39,5. Jadi sebenarnya ini kita masih ada di area support yang sama dari tanggal 21 dan 22 gitu ya. Jadi ya memang juga kadang Bitcoin suka memberikan sedikit harapan palsu di mana ya mungkin bagi kalian yang memang sempat nge-short gitu ya karena mengira bahwa harganya udah terjun di bawah level 40, level psikologis dan harusnya udah turun terus-menerus tapi malah naik dan kena liquid di sini ya. Buat yang suka main futures mungkin hal-hal seperti ini udah sering kita lihat lah teman-teman ya, dan biasanya memang ya, biasanya kalau misalkan memang dia bakalan breakdown beneran dan panic sell gitu ya, dia biasanya membutuhkan retest support berkali-kali gitu, dan itu juga harus break support sebelumnya gitu. Jadi contohnya aja sejauh ini, memang sejauh ini sih polanya teman-teman kalau misalkan kalian perhatikan masih sama dengan yang satu ini teman-teman ya, yang sama dengan 15 sampai tanggal 20 November. Gue udah mungkin udah bilang ini ketiga keempat kalinya gitu ya. Jadi kita turun di sini, kita turun, kita naik lagi di sini, lalu kita turun lagi teman-teman di sini. Kita break support lagi, sama persis dengan yang satu ini teman. Di sini kita kalau misalkan kalian perhatikan, kita zoom in di sini. Nah, di sini juga sempat break support nih teman-teman ya, di bawah level 55. Terus dia langsung mantul ke atas lagi teman-teman. Jadi setelah dia jatuh, dia jebol lagi support sebelumnya, dia naik lagi, dia retest kembali resist sebelumnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ibaratnya bakal sama lagi seperti ini, maka kita akan kembali retest lagi di area 42.8 ini gitu. Ya, gue expect sih retestnya di area 43 mungkin ya, di area 43 setengah, 43,6 di sini ya. Jadi sebenarnya saat ini ada potensi naik lagi kalau misalkan ya sama dengan yang skenario sebelumnya gitu. Baru nanti dari sini gitu, kalau misalkan sama lagi kita break lagi di bawah ya, makan orang-orang yang nge-short lagi. Setelah itu kita naik lagi, baru dari sana penentuan gitu, apakah kita bakalan seperti ini atau kita malah bakalan breakout teman-teman ya. Jadi ada dua penentuan nanti berikutnya gitu. Sejauh ini sih gue lihat sih sebenarnya sama aja sama yang terjadi sebelumnya nih ya, sama yang terjadi dari tanggal 15 sampai 20. Jadi menurut gue ya harusnya kita bersabar dulu aja gitu ya. Kalaupun kita pengen ambil pasang short gitu buat yang suka main futures gitu ya, kalau misalnya memang
kelihatannya ada resist kuat di level 43,5 atau di level 40,28, ya at least kalian nunggu mendekati level tersebut dulu. Jangan kalian ibaratnya nge-short karena memang sudah mendekati level 40 dan kayaknya memang bakalan jebol ke area 39 gitu ya, karena memang sangat banyak gitu biasanya week besar terjadi itu ketika level psikologis itu di break gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita udah break di bawah level 40 gitu, kadang suka aja gitu ya ada whaler yang langsung membeli dan akhirnya membuat harganya naik dan langsung kena liquid gitu yang short. Dan kalau misalnya kalian memang suka open posisi short atau long gitu ya, suka main futures, mungkin kalian bisa cobain Bing Bond juga, linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa tinggal ikutan orang juga ya, copy trade juga bisa di sana kalau misalnya kalian nggak begitu ahli gitu trading sendiri di sana. Jadi saat ini gue lihat di level 43,5 mungkin itu bisa menjadi penentuan buat yang berpikir ke depannya jangka panjangnya memang bakalan turun untuk Bitcoin. Sejauh ini memang secara jangka panjang masih belum terlihat sangat begitu baik ya secara time frame weekly, kecuali di ending satu weeknya kita bisa membentuk candle closing. Contohnya seperti ini ya, kita closing di atas seperti ini, jadi candlenya hijau dan kita bisa berhasil closing di atas dengan volume yang cukup kuat. Di sini juga sama teman-teman ya. Jadi gue pengen ngelihat at least Bitcoin bisa balik ke level 46.000 di minggu ini. Itu untuk menyatakan bahwa dalam beberapa minggu ke depan kecenderungan untuk Bitcoin reversal atau bullish itu ada gitu ya. Jadi gue pengen lihat dalam minggu ini Bitcoin bisa nggak sih ngebreak resist yang terkuat ini yang ada di level 45.600. Ini adalah support terakhir sebelum kita mengalami breakdown. Kalau misalnya dia bisa reversal sampai ke area 47, kemungkinan besar kita bisa bullish dalam beberapa minggu berikutnya, dan mungkin potensialnya ini adalah bottom untuk Bitcoin yang ada di level 40.039,5 ini. Nah, tapi kalau bahkan kita aja masih struggle di level 43,5 atau bahkan dari segi Fibonacci kita struggle di area 44 ini di level 61,8 golden ratio untuk Bitcoin, kita masih struggle di sana dan nggak kuat naik ya, bisa aja momentum bearish berikutnya akan datang mendekati level 30 tersebut, skenario yang gue bilang dari beberapa video yang lalu. Jadi ya kita harus respect sama price action, kita lihat dia arahnya kemana, apakah bakal break resist ini atau bahkan nggak bakal kuat nahan nanti di level 43,5 atau bahkan di level daerah 44,5 ini, ya we'll see teman. Cuman ya kalau misalnya memang ada yang pengen open posisi short gitu ya, minimal menurut gue kalian opennya di atas aja, jangan open di bawah gitu ya. Jadi kalian open ketika harganya memang sudah mantul ke atas gitu, at least minimal di level 43,5. Stop lossnya mungkin mendekati area ini teman, mungkin mendekati area 46.000, ini stop loss kalian buat yang nge-short gitu, dan opennya mungkin bisa di level 43,5 atau di level 43 ini. Dan kalau misalkan buat yang pengen ngelong gitu ya, kalian tunggu reversal terjadi dulu, kita balik ke level let's say ke level 47 aja gitu ya. Setelah itu ya kita mungkin akan mengalami koreksi, dan pada saat dia koreksi ya kita mungkin bisa mengambil posisi long di sana. Jadi tunggu konfirmasi reversal. Kalau misalkan pengen ambil long, buat yang pengen ambil short ya mungkin bisa diambil di area 43,5 ya. Tapi ini hanya saran dan bukan financial advice sama sekali ya. Ini kalau misalkan juga ibaratnya kita sama persis mengulangi grafik atau skenario sebelumnya yang sejauh ini sih memang sama gitu ya. Jadi itu aja teman paling menurut pendapat gue. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah.